Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka Kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depanmu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa itu menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tadi telah mendengar pembacaan firman Tuhan yang telah ditetapkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua.
dan mengangkat suatu tema yang berjudul Kuduskanlah dirimu, Allah yang hidup ada di tengah-tengahmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan ini merupakan suatu kisah perbuatan ajaib atau kisah perbuatan yang dahsyat yang dinyatakan Tuhan kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Dan firman ini juga mau dinyatakan kepada kita sekalian sebagai umat percaya saat ini, supaya kita mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa, yang akan terus melindungi dan menyertai kita sepanjang perjalanan kehidupan ini. Dari tema yang dicanangkan dari sinode ini adalah kuduskanlah dirimu, Allah yang hidup ada di tengah-tengahmu. Kekudusan dalam konteks pembacaan firman Tuhan saat ini, terutama di ayatnya yang kelima berkatalah Yesua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Arti kekudusan, arti kata kudus, bahasa aslinya adalah huados. Artinya dipisahkan, artinya memisahkan. Berarti orang yang hidup kudus, berarti harus dia memisahkan diri dari semua hal-hal yang najis. Orang yang mau hidup kudus harus memisahkan dirinya daripada dosa, dan dia mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat ke-16 mengatakan bahwa sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diwajibkan untuk hidup kudus, sebagaimana yang Tuhan inginkan untuk kita jalani kehidupan ini. Hidup kudus adalah hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Allah yang hidup ada di tengah-tengahmu. Tema ini mau menyatakan kepada kita bahwa kehadiran Allah ada di tengah-tengah umatnya. Kehadiran Allah disimbolkan dengan tabut perjanjian yang dipikul oleh imam-imam yang adalah suku Lewi. Itu kita baca dalam ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-15. Kiranya segera sesudah para pengangkut tabut itu selesai sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Tapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedangkan seluruh bangsa itu menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan disimbolkan dengan tabut perjanjian Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat. Dan kehadiran Tuhan itu menyebabkan mujizat yang besar terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Dan sumber kehadiran Allah inilah yang membawa bangsa Israel untuk dapat menyeberangi sungai Yordan. Bahkan mereka dapat mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga kehadiran Allah itu ada di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Bukan tabut perjanjian, tapi firman Allah yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Itu mau menyatakan bahwa kehadiran Allah ada terus menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita dan pertumbuhan rohani kita. Untuk itu saya mengajak mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita coba merenungkan firman Tuhan ini dari ayat yang kelima dan ayatnya yang keenam. Ayat kelima mengatakan bahwa berkatalah Yesua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang besar
di antara kamu, perbuatan yang ajaib di antara kamu. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Kita semua yang percaya mujizat Tuhan tetap berlaku, sebab Tuhan Yesus tidak berubah. Dahulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, Dia tetap Tuhan yang menyertai kita. Dan kita semua percaya bahwa perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan, tanda-tanda heran kepada bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir sampai mereka tiba di tanah Kanaan. Dan perbuatan ajaib itu terus berlaku sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan tetap lakukan perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan kita sekalian. Kita yang percaya akan kuasa-Nya yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap waktu. Itulah yang dilakukan Yesua sejak Dia terima tongkat estafet kepemimpinan dari Musa. Dan mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Dan Yesua berkata kepada umat Israel, "Kuduskanlah dirimu, karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu." Itulah firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesua kepada umat pada waktu itu. Dan firman Tuhan itu juga dikatakan kepada kita pada hari ini. Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib ketika kehidupan kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan hidup, di mana kita merasa seakan-akan tidak ada jalan keluar, yang membuat kita seringkali bingung. Kita hilang harapan, bahkan mungkin kita akan putus asa. Tetapi ingatlah akan nasihat firman Tuhan bagi kita di hari ini. Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di dalam kehidupan kita. Bila kita hidup kudus di hadapan Tuhan, kita mau menyerahkan kehidupan kita, pergumulan-pergumulan kita, pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pergumulan kesehatan, pergumulan masa depan anak-anak kita, bahkan pergumulan pelayanan, sehingga terkadang kita merasa bahwa kita tidak sanggup menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap akan melindungi kita. Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Sesulit apapun tantangan hidup yang kita hadapi, kita ingat firman Tuhan. Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Artinya Tuhan bisa berbuat apa saja. Tuhan bisa melakukan apa saja di luar jangkauan nalar kita, di luar jangkauan pikiran kita. Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib atau tanda heran satu ke tanda heran yang lain di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau hidup kudus dan menyerahkan hidup ini di dalam kuasa dan kehendak-Nya. Kalau Tuhan melakukan perbuatan ajaib di dalam kehidupan kita, lalu pertanyaannya, apakah yang dituntut Tuhan daripada kita? Sebagai umat-umat pilihan-Nya, sebagai umat-umat yang telah ditebus-Nya, kalau urusan Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah urusan kita? Saya coba mengangkat dua hal penting yang harus kita lakukan, yang harus kita renungkan bila di dalam melalui firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pada ayat yang kelima tadi dikatakan, "Kuduskanlah dirimu." Inilah hal yang pertama yang dituntut daripada Tuhan bagi kita sekalian. Kalau kita mau melihat perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka pertama kita harus kudus di hadapan Tuhan. Kita harus hidup dalam kekudusan, dan kita terus mau belajar menjalani kehidupan ini untuk hidup kudus di mata Tuhan. Kehidupan yang kudus adalah kehidupan di mana kita menaati semua kebenaran firman Tuhan. Kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga akhirnya kita akan dapat kekudusan itu. Kita akan hidup kudus di hadapan Tuhan. Walaupun dalam posisi dan konteks duniawi ini, kita terus diperhadapkan dengan tantangan kehidupan ini. Kita harus ingat bahwa
Kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang kudus, melalui kematiannya di kayu salib. Dan kita yang percaya akan keselamatan itu, kita dituntut untuk hidup kudus selama kita menjalani kehidupan ini. Agar Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Sebagaimana 1 Petrus ayatnya yang ke-16 tadi. Tuhan mau katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan ini adalah hal terpenting di dalam kehidupan kita. Bila di dalam kehidupan kita kita menyadari bahwa ada hal-hal yang membuat kita tidak kudus. Kita hidup tidak benar. Kita hidup tidak taat kepada firman Tuhan. Maka Tuhan menuntut perubahan bagi kita. Kita harus bertobat. Kita harus berhenti berbuat dosa. Sebab tidak mungkin Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib kepada kita kalau kita tidak hidup dalam kekudusan. Untuk itu selaku orang percaya, kita wajib hidup di dalam kekudusan. Firman Tuhan hari ini kepada kita selaku bapak-bapak, marilah kita hidup kudus. Kepada ibu-ibu, marilah kita hidup kudus. Firman Tuhan kepada pemuda-pemudi, marilah kita hidup kudus. Kepada anak-anak, marilah kita hidup kudus. Hidup kudus, maka Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di dalam kehidupan kita, pribadi, rumah tangga. Kalau kita hidup kudus, Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di tengah-tengah pekerjaan kita. Kalau kita hidup kudus, maka Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di dalam pendidikan anak-anak kita. Kalau kita hidup kudus, maka Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib dalam pelayanan kita. Sehingga kita akan melihat, kita akan merasakan, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang besar di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang kekasih jemaat Tuhan, selain hidup kudus, maka Tuhan juga menuntut kita untuk kita melakukan akan pernyataan iman kita. Kita harus hidup sesuai dengan iman kita. Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib, yaitu kita dapat memperhatikan pada ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan bahwa ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ayatnya yang ke-15 dikatakan, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepi selama musim menuai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan memperhatikan nats ini mau menyatakan kepada kita bahwa saat bangsa Israel hendak menyeberang sungai Yordan, para imam harus mengangkat tabut perjanjian. Para imam harus mencelupkan kakinya ke dalam air sungai Yordan, sehingga terjadilah mujizat yang Tuhan lakukan di dalam perjalanan bangsa itu. Jadi di dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak harus menunggu atau menanti perbuatan Tuhan yang ajaib, tetapi kita harus melakukan tindakan iman. Sebagaimana para imam itu mengangkut tabut perjanjian itu dan berjalan. Dan pada saat mereka mencelupkan kakinya ke dalam sungai Yordan, maka terjadi mujizat yang besar, yaitu air sungai Yordan menjadi kering. Air yang dari hulu terbendung, dan mereka dapat berjalan di dalam tanah yang kering. Itulah perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan di tengah-tengah bangsa itu. Jadi harus ada tindakan iman. Tindakan iman yang dilakukan oleh para imam itulah yang membuat mujizat terjadi.
Tuhan dapat melakukan mujizat terjadi itu karena ada tindakan iman yang dilakukan oleh para imam. Untuk itu, firman ini juga mau mengingatkan kita sekalian, kalau kita hidup kudus, kita juga harus melakukan tindakan iman di dalam kehidupan ini. Kita harus berbuat, kita harus melaksanakan tindakan iman di dalam kehidupan kita. Kita harus berusaha mengatasi seluruh pergumulan kita ini. Dan kita mau menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita itu kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa perbuatan Tuhan yang ajaib akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena dengan tindakan iman, kita akan melihat Tuhan melakukan perbuatan ajaib bagi kita. Untuk itu berjalanlah dengan iman yang sungguh. Untuk itu marilah kita terus meningkatkan iman kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Untuk itu mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu sangat penting di dalam kita melihat dan merasakan perbuatan Tuhan ajaib. Kita harus tetap teguh di dalam iman. Kita tidak boleh goyah di dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus tetap teguh mempertahankan iman kita, sehingga kita dapat melihat dan merasakan perbuatan ajaib. Karena tanpa iman, kita tidak akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Tanpa iman kita tidak dapat mengalami tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Tetapi dengan iman, kita dapat menyatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan iman kita dapat menyatakan bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Dengan iman kita dapat katakan bahwa orang percaya tidak ada yang mustahil. Maka disitulah kita dapat melihat dan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa di dalam kita menjalani kehidupan ini, memang banyak pergumulan, memang banyak tantangan kehidupan yang akan kita hadapi, yang akan menghadang kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Apakah itu pergumulan-pergumulan pribadi, pergumulan-pergumulan rumah tangga, usaha pekerjaan, juga tugas pelayanan kita. Tetapi semuanya ini kita dapat lewati bila kita hidup kudus di hadapan Tuhan dan kita mau melakukan tindakan iman. Untuk itu firman Tuhan mau mengingatkan kita, berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan mau katakan bahwa pergumulan-pergumulan yang kita hadapi tidak melampaui dari kekuatan kita. Dia akan terus menyertai dan melindungi kita. Dia akan berbuat tanda heran kepada kita. Dia akan melakukan perbuatan ajaib di dalam kehidupan kita. Asal kita terus menyerahkan kehidupan kita ini, dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Sehingga ada pujian syukur yang terus kita panjatkan ke hadirat Tuhan. Karena perbuatan ajaib yang kita rasakan, perbuatan ajaib yang kita alami di dalam kehidupan ini. Sehingga nama Tuhan mau kita saksikan dan kita puji di setiap saat, di setiap tempat. Dan kita terus mau hidup di dalam kuasa dan kasih Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hiduplah di dalam kekudusan dan nikmatilah perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.